Ini satu hal yang paling terpenting yang perlu kita garis bawahi supaya kita bisa memahami kekristenan yang kita bawa, agama yang kita bawa. Sebab kalau kita mempropagandakan bahwa agama kita ini paling benar, kita harus mempertanggungjawabkan kekristenan kita di tengah-tengah umat Islam. Ya. Kaping kali, tiang Islam niku napa kok salat subuh karena mereka yakin bahwa Yesus itu nanti akan datang ke muka bumi ini pada hari kiamat itu nanti tepat pada subuh. Dua masalah inilah yang membuat orang-orang Islam bangun dari tidurnya dan sujud menyembah di dalam sholat subuh. Lek tiang Islam niku saged menghargai kebangkitan Tuhan Yesus, saged keweden karena sing jenenge Isa alaihissalam niki makin dugi ten dinten kiamat pas subuh. Kenapa kita sebagai anak-anaknya jauh daripada semuanya itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu masalah yang terpenting ketika saya ada di Medina sana. Ada satu hal yang terpenting bahwa orang-orang yang berangkat naik haji itu kalau pulang itu yang selalu dibawa adalah air zam-zam. Ya, itu sudah pasti air zam-zam itu nomor satu dibawa. Lek jenengan ziarah tenggone tanggi sing langsung diki mulai kaji niku sing dipadosi pertama kali banyu zam-zam. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, adakah kebenaran di balik air zam-zam ini? Ya. Mereka memburu air zam-zam. Dan Masjid Sunan Ampel niku air zam-zam satu botol aqua itu dijual 12.500. Itu pun dioplos dengan air sumur Sunan Ampel. Begitu mahalnya mereka mengeluarkan uang puluhan juta masuk ke Medina untuk membeli air zam-zam. Tapi betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ini yang menjadi permasalahannya. Betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ya. Ketika kita melihat sebuah sumur di sana, sumur itu ditulis dengan tatanan bahasa alif, lam, mim. Alif itu Allah, lam itu air, mim itu kehidupan. Dipercaya bahwa sumur ini mengeluarkan sumber air kehidupan. Dan air sumur yang masuk ke Masjidil Haram itu tempat untuk orang-orang air berwudu. Ya, itu di pagar betis. Jadi sumur itu tidak boleh dilihat oleh satupun juga. Jadi orang-orang yang berangkat naik haji itu hanya lihat dari luar pagar betis. Sebagai mitos dia percaya bahwa sumur itu mengeluarkan sumber air kehidupan yang disebut air zam-zam. Yang boleh masuk ke sumur itu melihat, yang boleh masuk di dalamnya Ka'bah itu hanya ada dua turunan, habaib dengan syekh. Ulama besar pun tidak akan boleh masuk kalau tidak mempunyai gelar habaib. Ya, habaib ini merupakan silsilah turunan. Ya, orang yang disebut habaib itu bukan sekedar orang Arab bisa disebut habaib, tidak semua orang Arab bisa disebut habaib. Jadi habaib ini memang ada silsilah. Orang kalau berani memberikan nama habaib berarti orang itu pasti mempunyai faktor keturunan dari Muhammad itu sendiri, disebut habaib. Kebetulan kami sendiri dari keluarga habaib, jadi kami mendapat izin respon positif untuk melihat sumur itu selama saya ada 4 tahun di sana. Apa yang terjadi? Jadi di sumur yang besar itu, di dalam sumur itu nggak ada airnya, kosong, kering. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, lantas yang dibawa orang-orang yang pulang naik haji ini apa? Ya, padahal dia yakin diambil dari sumur ini, padahal sumur ini kosong. Ternyata dari dam yang besar ini disuling oleh orang-orang Arab. Ya, disuling untuk dijadikan air zam-zam. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh orang-orang pulang dari Mekah masuk ke Indonesia ini bukan air zam-zam yang ada di dalam sumur ini, tapi yang benar adalah air zam-zam made in PDAM Arabia. Jadi memang itu air PDAM, bukan air zam-zam yang ada dalam sumur ini. Sesuatu hal yang sangat mengerikan, tapi mereka begitu percayanya, yakin. Karena kenapa? Manusia ini sangat membutuhkan sumber air kehidupan. Berapapun nilai harganya dia beli. Kita harus berbangga jadi orang Kristen, karena kita mempunyai alas sumber air kehidupan gratis. Tapi banyak orang Kristen tidak mau dikasih gratis. Banyak tidak mau.
Ya, banyak sekali tidak mau. Ya, saya pernah diundang di sebuah gereja. Saya ketika menyoroti, saya hanya memberikan satu perumpamaan. Tadi ada beberapa jemaat itu tersinggung. Ketika persembahan saya sampaikan ketika persembahan dikilikan, saya bilang, setiap persembahan di depan saudara, tangan saudara tidak memasukkan, berarti Anda sudah menolak sumber air kehidupan itu sendiri. Nah, menolak sumber air kehidupan itu sendiri, padahal gratis. Saudara kita di Islam berapa puluh juta untuk naik ke Mekah, yang dibutuhkan cuma satu, air Zam-Zam. Ya. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu zumbro, itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu, kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Coba anak kecil itu kan sebenarnya muter-muter, habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad, rebutan ngambung Hajar Aswad. Itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin, yang dikepalai satu jin yang namanya Huda Al-Fitri. Ngambung jin rebutan. Bojone gak tahu diambung, jin diambungi nang kono. Harus gak lumayan lah wong-wonge. Ngambung jin itu lo rebutan. Ya ini kan mulai pikiran manusia ini perlu diperiksakan ke psikiater. Jin diambung rebutan. Loh betul, orang mencium Hajar Aswad itu tidak semua orang naik haji bisa. Rebutan itu Hajar Aswad ya. Habis mencium Hajar Aswad, berangkat beberapa kilo, ambil batu. Nah ini kan bulinannya arek cilik nih. Ambil batu, di situ ada batu besar. Di sini ada tembok sedikit pemisah, di sini ada batu kerikil, zumbro. Batu kecil dia batu gede. Kayak. Jadi dia melempari terus batu-batu itu dianggap. Jadi dia melempar, disebut pelemparan batu zumbro. Mulai hati saya bertanya, ketika orang-orang itu percaya bahwa setiap pagi batu zumbro kerikil itu ada di situ lagi, dan tanyalah orang itu pada juru kunci, apa jawabnya orang-orang di sana? Batu zumbro niki model swarga. Saya mulai berpikir, mosok Gusti Allah ku ngurusi kerikil untuk swarga. Coba kita berpikir, swarga iki lho apa nggone kerikil? Mosok Gusti Allah iki gak duwe kerikil nang bumi, cek adohe ngedokno kerikil tutup. Ini hal yang gak lazim. Padahal apa? Setiap hari itu dibuat lempar habis. Tapi setiap malam batu yang dilemparkan sana dibawa juru kunci lagi, dimasukkan sini lagi. Ya, perputaran. Dan orang-orang yang naik haji ke sana itu saya mulai berpikir, kenapa ya mereka kok begitu ya? Sampai-sampai di sana itu banyak orang yang menghadap kepada makamnya Nabi Muhammad itu banyak. Ada yang minta pesugihan, ada yang minta supaya tokonya laris, ada minta proyeknya bisa berhasil, ada yang minta nomor togel. Banyak hal di sana. Iya, banyak hal. Sampai-sampai ada seorang, sebab masalah di sana itu banyak tengkulak-tengkulak pedagang-pedagang yang gaya menipu. Orang Indonesia ini kan mudah dibodohi. Kejelekannya orang Indonesia ini percaya pada mitos yang over berlebihan. Tasbih, orang Arab tuh nggak kenal sama tasbih. Di Masjidil Haram tuh nggak ada orang sholat pakai tasbih, itu nggak ada. Adanya di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Jadi tasbih itu diambil dari Indonesia, dibeli oleh orang-orang Arab dari Arab, dibeli lagi sama orang-orang Indonesia. Kan bingung nggak? Wong-wong ki bingung. Tasbih ini digawe puter-puteran. Tapi dia yakin, dia nggak peduli tasbih ini dari mana saja, asal tersentuh dengan tanah suci Mekah, dia yakin ada kekuatan di sana. Nah inilah satu hal mulai saya bertanya dalam hidup saya. Sumur ini saja sudah membohongi umat manusia,
Tapi satu hal, ada rasa iba dan prihatin. Mengapa saudara-saudara kita ini yang saat ini membutuhkan air kehidupan, kita yang memegang air kehidupan, kenapa kita tidak memberikannya? Mereka saat ini haus. Ya, apa yang ditulis, yang diramal oleh kitab Nabi Amos, Tuhan katakan jelas di sana. Pada akhir zaman nanti itu Tuhan akan menurunkan kelaparan dan kehausan, tapi bukan kelaparan dan kehausan akan makanan dan minuman, tapi kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Saat ini saudara kita di Bani Kedah itu lapar dan haus. Kitalah sebagai pemegang kunci. Jangan takut. Jangan takut. Orang Bani Kedah itu nggak perlu ditakuti, nggak usah takut. Waktu mati ya sudah mati, nggak masalah. Ya. Nggak usah takut kita jadi orang Kristen. Kita mati hari ini pun tidak masalah. Tuhan sudah sediakan rumah di surga. Asal ojo ninggali utang di nang donya, ninggali utang payah, tagih nang akhirat nanti.